adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak kami. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan Yesus Putramu sebagai teladan hidup bagi kami. Bantulah kami agar dapat melakukan kehendak-Mu dengan menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang ayo kita ikutin kegiatan selanjutnya. Nah adik-adik, sekarang kakak akan membacakan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Markus bab 7 ayat 1-8, dilanjutkan dengan ayat 14-15, dan dilanjutkan lagi dengan ayat 21-23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal yang mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lainnya bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan oleh Kak Kevin, dapat kita renungkan ialah di mana kita wajib hidup dengan bersih dan baik secara jasmani maupun rohani. Karena seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bukan yang masuk ke dalam tubuh kita, melainkan yang keluar dari diri kita lah yang dinajiskan. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dari kakak Kevin, kita lanjutkan dengan mencari ayat emas yuk. Apakah adik-adik sudah menemukan? Nah, kakak sudah menemukan ayat emasnya. Mari kita dengar sama-sama. Ayat emas yang kakak temukan ada di dalam Injil Markus bab 7 ayat 15. Begini bunyinya, "Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Nah, jangan lupa adik-adik catat di buku masing-masing. Dah. Halo adik-adik, setelah menyelesaikan kegiatan yang sebelumnya, tidak lupa kita membuat kreativitas. Nah, kali ini kita akan membuat origami bintang. Bahan yang diperlukan adalah kertas origami berukuran 16 x 16 cm. Oke, langsung aja yuk kita lihat cara membuatnya.
Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan? Adik-adik di rumah jangan lupa ya membuat juga. Nanti kreativitasnya bisa dikirim ke kakak sekami untuk ditampilkan di Instagram dan YouTube sekami. Oke, sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik. Setelah kita melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar kami agar tidak mengutamakan kebersihan luar diri, tetapi lebih memperhatikan kebersihan hati. Bantulah kami agar mampu mengutamakan kebersihan hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kakak tunggu ya hasil kreativitas adik-adik semua. Nanti akan ditampilkan di Instagram sekami dan YouTube sekami. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Kesemparan bekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata.